Kita terasa bertambah berat karena dalam kurun waktu 5 tahun mendatang itu kita bertekad untuk memantapkan lagi kerangka landasan pembangunan yang kita letakkan dalam Replita Kambat sekarang, agar dalam Replita 5 kita dapat mewujudkan landasan yang kukuh untuk memasuki proses tinggal landas yang akan kita mulai dalam Replita ke-6. Untuk menjamin kelangsungan pembangunan dalam Replita kelima yang penuh dengan ujian dan tantangan berat, tetapi sekaligus mengandung harapan tadi, maka susunan kabinet sangat memperhatikan jaminan kesinambungan dari segala langkah yang telah kita lakukan sehingga bangsa kita mencapai kemajuan seperti keadaan yang kita rasakan sekarang ini. Dalam pada itu, pelaksanaan Replita 5 sebagai tahap terakhir pembangunan jangka panjang 25 tahun pertama, sekaligus juga harus kita siapkan sebaik-baiknya agar dapat menjadi landasan yang kukuh dan berkualitas bagi pelaksanaan pembangunan jangka panjang 25 tahun yang kedua. Karena itu, di samping jaminan kesinambungan seperti yang tadi saya kemukakan, maka susunan kabinet juga harus menampilkan pengkaderan dalam lapisan kepemimpinan bangsa kita. Secara keseluruhan, maka struktur dan susunan personalia kabinet harus dapat melaksanakan tugas-tugas yang dipercayakan oleh MPR kepada Presiden dalam sidang umum yang baru lalu, di samping menjamin kesinambungan pembangunan dan pengkaderan tadi. Setelah saya teliti keseluruhan hasil sidang umum MPR yang baru lalu, maka ada 4 ketetapan MPR yang menjadi landasan pelaksanaan tugas Presiden Mandataris. Ialah pertama, ketetapan MPR nomor 2 /MPR /1988 tentang garis-garis besar haluan negara. Kedua, ketetapan MPR nomor 3 /MPR /1988 tentang pemilihan umum. Ketiga, ketetapan MPR nomor 5 /MPR /1988 tentang pengangkatan Presiden Republik Indonesia. Dan keempat, ketetapan MPR nomor 6 /MPR /1988 tentang pelimpahan tugas dan wewenang kepada Presiden Mandataris MPR dalam rangka mensukseskan dan mengamankan pembangunan nasional. Di samping itu ada ketetapan MPR nomor 2 /MPR /1978 tentang pedoman penghayatan pengawalan Pancasila Eka Prasetya Pancakarsa yang harus terus-menerus kita laksanakan. Dengan memahami landasan-landasan yang harus digunakan oleh Presiden dalam melaksanakan tugasnya selama 5 tahun tadi, dan dengan memperhatikan sungguh-sungguh keinginan dan harapan rakyat, maka saya merumuskan tugas pokok dan sekaligus sasaran yang harus dicapai oleh Kabinet dalam kurun waktu 5 tahun yang datang sebagai berikut. Pertama, melanjutkan, meningkatkan, memperdalam, dan memperluas pelaksanaan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila yang bertumpu pada trilogi pembangunan dan ketahanan nasional. Kedua, meningkatkan disiplin nasional yang dipelopori oleh aparatur negara menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Ketiga, membudayakan ideologi Pancasila, demokrasi Pancasila, dan P4 Eka Prasetya Pancakarsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keempat, melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif untuk kepentingan nasional. Kelima, melaksanakan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, dan rahasia dalam tahun 1992. Tugas-tugas tadi disingkat dengan Pancakrida Kabinet Pembangunan. Sedangkan kabinet itu sendiri
saya beri nama Kabinet Pembangunan kelima. Seperti yang saya kemukakan tadi, menurut ketentuan Undang-Undang Dasar, Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri Negara. Dalam susunan Kabinet kali ini, ada Menteri Negara yang memimpin departemen, ada Menteri Negara dengan tugas sebagai Menteri Koordinator, ada Menteri Negara yang bertugas menangani bidang tertentu, dan ada Menteri Negara dengan sebutan Menteri Muda dengan tugas sebagai Wakil Menteri di bidang yang bersangkutan. Adapun susunan lengkap Kabinet Pembangunan 5 adalah sebagai berikut. Menteri Dalam Negeri, Saudara Rudini. Menteri Luar Negeri, Saudara Ali Alatas, Sarjana Hukum. Menteri Pertahanan Keamanan, Saudara LB Murdani. Menteri Kehakiman, Saudara Ismail Saleh Esa. Menteri Penerangan, Saudara Harmoko. Menteri Keuangan, Saudara Profesor Dr. J.B. Sumarlin. Menteri Perdagangan, Saudara Dr. Arifin Siregar. Menteri Perindustrian, Saudara Insinyur Hartarto. Menteri Pertanian, Saudara Insinyur Wardoyo. Menteri Kehutanan, Saudara Insinyur Hasrul Harahap. Menteri Pertambangan dan Energi, Saudara Insinyur Dr. Andes Ginanjar Karta Sasmita. Menteri Pekerjaan Umum, Saudara Insinyur Radinal Mokhtar. Menteri Perhubungan, Saudara Insinyur Aswar Anas. Menteri Koperasi, Saudara Bustanil Arifin Esa. Menteri Tenaga Kerja, Saudara Dr. Andes Kosmas Batubara. Menteri Transmigrasi, Saudara Sugiarto. Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi, Saudara Susilo Sudarman. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Saudara Profesor Dr. Fuad Hasan. Menteri Kesehatan, Saudara Dr. Adiatma MPH. Menteri Agama, Saudara Haji Munawir Sabzali MA. Menteri Sosial, Saudara Profesor Dr. Haryati Subatio. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Saudara Sutomo. Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pengawasan Pembangunan, Saudara Dr. Andus Radius Prawiro. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Saudara Suparjo Rustam. Menteri Negara Sekretaris Negara, Saudara Dr. Andus Murdiono. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Saudara Profesor Dr. Saleh Habib. Menteri Negara Riset dan Teknologi, Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Saudara Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie. Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Saudara Profesor Dr. Ingil Salim. Menteri Negara Perumahan Rakyat, Saudara Insinyur Siswono Yudo Husodo. Menteri Negara Pemuda dan Olahraga, Saudara Insinyur Akbar Tanjung. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Saudara Insinyur Sarwono Kusumaatmaja. Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, Nyonya A. Sulasikin Murpratomo. Menteri Muda Sekretaris Kabinet, Saudara Dr. Andes Saadilah Musid MPA. Menteri Muda Keuangan, Saudara Dr. Andes Nasruddin Sumintapura MA. Menteri Muda Perdagangan, Saudara Dr. J. Sudrajat Jiwandono. Menteri Muda Perindustrian, Saudara Insinyur T. Aribowo. Menteri Muda Pertanian, Saudara Dr. Insinyur Sarifudin Basah. Menteri Muda Perencanaan Pembangunan Nasional, Wakil Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Saudara Profesor Dr. B.S. Mulyana. Di samping para menteri tadi, ada penjabat-penjabat tinggi negara yang diberi kedudukan setingkat menteri negara. Ialah Panglima Angkatan
Bersenjata Republik Indonesia Jenderal TNI Tri Sutrisno, Jaksa Agung Saudara Soekarton Marmo Sudiono Sarjana Hukum, Gubernur Bank Sentral Saudara Dr. Adrianus Moi. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 45, maka tugas Wakil Presiden ialah membantu Presiden. Dalam rangka ini saya telah memberi tugas kepada Saudara Wakil Presiden untuk mengadakan koordinasi dalam perencanaan pengawasan dan pelaksanaan pengawasan. Tugas pengawasan ini harus makin ditingkatkan dalam Republik 5, baik pengawasan dari dalam maupun pengawasan dari luar. Pengawasan dari dalam dilakukan oleh Menko Ikuin dan Pengawasan Pembangunan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), para inspektur pembangunan, inspektur jenderal dan inspektur pada departemen-departemen dan penjabat-penjabat yang ditugasi pengawasan dalam kantor-kantor menteri koordinator, menteri-menteri negara, dan lembaga-lembaga pemerintah non-departemen lainnya. Di samping itu, sebagai bagian yang mutlak dari kegiatan administrasi pemerintahan pada umumnya, maka setiap atasan memikul kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap bawahannya, terus fungsi pengawasan melekat. Untuk menanamkan kesadaran akan keharusan pengawasan melekat itu, untuk menumbuhkan budaya pengawasan dan fungsi pengawasan, dan untuk membuat pengawasan berjalan secara wajar, efektif dan efisien, maka akan diadakan penataran mengenai pengawasan yang akan diikuti oleh semua penjabat eselon 1, 2, dan 3 dari departemen-departemen, kantor-kantor menteri koordinator, kantor-kantor menteri negara, lembaga-lembaga pemerintahan non-departemen, penjabat-penjabat pada proyek-proyek pembangunan, badan-badan usaha milik negara, dan lembaga-lembaga lain yang dipandang perlu. Di samping pengawasan dari dalam, maka perlu pula diperhatikan dengan sungguh-sungguh berfungsinya pengawasan dari luar. Untuk itu, kantor Wakil Presiden akan menampung segala informasi dari masyarakat luas dan selanjutnya akan mengolah serta menggunakan sebagai bahan untuk tindakan yang diperlukan. Keseluruhan kegiatan dan langkah-langkah pengawasan tadi secara khusus ditujukan untuk mencegah dan menindak penyalahgunaan wewenang, pemborosan, dan kebocoran. Akhirnya, perlu saya tambahkan bahwa dari susunan dan personalia kabinet tadi, terlihat ada 10 orang menteri dalam kabinet pembangunan 4 yang tetap menduduki jabatannya dalam kabinet pembangunan 5, dan 9 orang menteri yang tetap duduk dalam kabinet tetapi berpindah bidang tugasnya, dan ada 19 orang menteri baru. Hal itu mencerminkan adanya kesinambungan, penyegaran, dan pengkaderan seperti yang saya kemukakan tadi. Demikianlah pengumuman dan penjelasan saya mengenai susunan dan personalia Kabinet Pembangunan 5. Saya sampaikan terima kasih atas perhatian saudara-saudara semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saudara penonton, itulah penyampaian susunan Kabinet Pembangunan 5 disampaikan langsung oleh Presiden Soeharto di ruang kredensial Istana Merdeka, Jakarta. Demikian laporan kami, dan kami akan kembali ke Studio Televisi Republik Indonesia di Jalan Gerbang Pemuda, Senayan, Jakarta.